Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapat kabar penting yang sayang sekali jika dilewatkan khususnya bagi para pensiunan, asisten Polri, serta seluruh aparatur negara yang selama ini menunggu kepastian mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 yang dibahas dalam forum resmi APBN setelah sekian lama menjadi tanda tanya. Akhirnya Purbaya angkat bicara, bersamaan dengan itu, Tisme juga menyampaikan penjelasan yang selama ini dinantikan banyak pihak. Informasi ini bukan sekedar kabar biasa karena menyangkut waktu pencairan rapel, estimasi besaran yang akan diterima, hingga kelompok pensiunan mana yang berpeluang menerima pembayaran lebih awal. Tak bisa dipungkiri, Braulos Pepera sewaktu terakhir, banyak pensiunan merasa bingung bahkan cemas. Jadwal pencairan yang belum jelas ditambah rumor yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp membuat sebagian orang hampir kehilangan harapan. Namun hari ini situasinya mulai berubah. Ke dalam pemaparannya, Purbaya membocorkan perkembangan terbaru terkait jadwal, mekanisme pencairan, hingga skema kenaikan yang disebut-sebut lebih cepat dari perkiraan awal. Karena itu bagi Anda yang berstatus pensiunan atau memiliki orang tua dan keluarga pensiunan, pastikan tidak melewatkan penjelasan ini sedikit pun. Saya akan uraikan informasinya secara runtut, jelas dan tanpa berbelit-belit. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan satu hal kecil, namun sangat berarti. Silakan tekan tombol like, agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak pensiunan yang membutuhkan kejelasan, dan jangan lupa subscribe supaya Anda tidak tertinggal update penting berikutnya. Karena ada potensi pengumuman lanjutan dalam waktu dekat, baik kita lanjut ke pembahasan utama. Setelah pernyataan resmi disampaikan dalam konferensi, APBN suasana forum langsung berubah. Para wartawan yang sebelumnya menunggu, kini mulai aktif melontarkan pertanyaan. Pasalnya, penjelasan yang diberikan tidak hanya menegaskan bahwa rapel akan dibayarkan, tetapi juga memaparkan gambaran jelas tentang alur pensiun serta bagaimana kenaikan gaji pensiun akan mulai dihitung sejak awal 2025. Hal ini menjadi sangat krusial karena selama ini para pensiunan kerap menerima informasi yang tidak konsisten, ada yang bersumber dari media sosial, grup pesan singkat, bahkan kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Kali ini berbeda. Pernyataan yang disampaikan bersifat resmi, biak dan dapat dipertanggungjawabkan. Purbaya menjelaskan bahwa sebagian besar proses penganggaran rapel pensiun 2025 telah diselesaikan, artinya dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBN, dan kini tinggal menunggu tahap distribusi yang sedang diselaraskan bersama Taspen, Asabri, serta Kementerian Keuangan. Ini tentu bukan kabar kecil. Banyak pihak sebelumnya mengira proses ini masih panjang, namun dari pemaparan tersebut terlihat bahwa pemerintah memang berupaya mempercepat realisasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pensiunan yang cukup tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah juga menegaskan, tidak ingin ada keterlambatan karena pembayaran ini merupakan hak masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun. Rapel nantinya akan disalurkan menggunakan skema bertahap agar tidak terjadi penumpukan pembayaran dalam satu waktu yang bisa membebani sistem. Kelompok pensiunan tertentu, terutama yang menerima nominal lebih kecil atau masuk kategori rentan, akan diprioritaskan lebih awal, sementara pensiunan dengan golongan lebih tinggi tetap menerima haknya. Namun melalui tahapan yang disesuaikan, skema ini sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa nantinya ada pensiunan yang menerima lebih dulu dibanding yang lain? Selain itu, kenaikan gaji pensiun tahun 2025 juga disebut telah disetujui pada tahap perencanaan. Pemerintah saat ini hanya tinggal menetapkan angka finalnya, meski sebelumnya banyak analis memprediksi kenaikannya terbatas. Purbaya memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga daya beli pensiunan di tengah tekanan inflasi kebutuhan pokok. Masuk ke aspek teknis, Taspen disebut telah menyiapkan sistem pemutakhiran data agar pencairan tidak terhambat masalah administrasi, data reckoning, status pensiun, serta golongan akan diperiksa ulang. Jika ada data yang perlu diperbarui, Taspen akan mengirimkan notifikasi kepada penerima manfaat. Artinya, para pensiunan diharapkan memastikan bahwa seluruh data mereka sudah benar sebelum pencairan dilakukan. Langkah ini diambil agar kasus keterlambatan akibat data tidak valid tidak terulang. Di tahun 2025, at the omneng terkait kondak ekonomi global,
Purbaya menegaskan bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiun termasuk dalam kategori belanja wajib. Dengan demikian, tidak ada opsi penundaan, meskipun terjadi tekanan ekonomi tertentu. Ini menjadi kabar baik karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada pensiunan secara keseluruhan. Pengumuman ini menegaskan bahwa pencairan rapel bukan lagi sekedar wacana, meski tanggal pastinya belum diumumkan. Sinyal yang diberikan cukup kuat bahwa realisasi tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada hoaks atau pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan meminta biaya administrasi atau data pribadi palsu. Informasi resmi hanya disampaikan melalui Taspen, kementerian terkait, dan kanal berita terpercaya. Bagi banyak keluarga pensiunan, rapel ini tentu membawa dampak besar tambahan. Dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan, perbaikan rumah, atau menopang biaya hidup keluarga, terutama bagi pensiunan yang tinggal sendiri. Rapel bisa menjadi penyangga keuangan yang sangat berarti. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme koreksi jika nantinya ditemukan perbedaan perhitungan, agar tidak ada pensiunan yang dirugikan. Bahkan selain rapel, APBN 2025 juga diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan kelompok rentan, termasuk pensiunan, melalui kebijakan tambahan yang masih dalam tahap. Kajian menutup pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa rapel pensiun 2025 sudah berada di tahap akhir persiapannya, tinggal menunggu pengumuman resmi mengenai tanggal pasti pencairan. Oleh karena itu, pastikan Anda terus mengikuti informasi dari sumber resmi dan tetap memantau channel ini agar tidak ketinggalan update penting berikutnya.